kok banyak generasi bangsa di luar sana, semasa ia sekolah, semasa ia mengayomi pendidikan, dengan nilai jelek, akan tetapi ia bisa menjadi orang sukses dan berhasil. Apa rahasianya? Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Bintang EP? Berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai kok banyak generasi bangsa di luar sana, semasa ia sekolah, semasa ia mengayomi pendidikan, dengan nilai jelek, akan tetapi ia bisa menjadi orang sukses dan berhasil. Apa rahasianya? Dan mengapa bisa terbalik? Yang awalnya ia putus sekolah, awalnya ia tidak begitu pintar di sekolah, tapi ia bisa lulus dan karyawan-karyawannya semua adalah teman sekelasnya yang ranking 1, 2, dan 3. Banyak memang di sekolah siswa-siswi galau karena nilainya buruk atau tidak bagus. Sampai-sampai pikirannya kemana-mana. Ada yang berpikir dimarahi habis-habisan, takut dengan orang tuanya. Ada yang berpikir lebih baik tidak mau sekolah aja. Ada yang berpikir lebih baik saya bunuh diri. Ini real, ini realita, fakta sebenarnya. Kalau situasinya seperti ini, kamu nggak usah galau, nggak usah stres, apalagi kalau kamu berprasangka yang tidak-tidak. Karena prasangka adalah doa. Tuhan sesuai prasangka hambanya loh, ya kan? Nah, jadi yang penting kamu memiliki minimal 1 mata pelajaran yang kamu cintai, yang kamu sukai. Itu sudah bagus. Karena apa? Ketika kamu mengetahui dan memiliki mata pelajaran apa, minimal 1 saja yang kamu sukai, kamu telah menggali potensi dan keunggulan pada diri kamu. Dan itulah yang harus kamu fokuskan dan konsentrasikan pada diri kamu. Sehingga kamu bisa melejit ke depannya. Jangan malah fokus pada kelemahan diri kamu. Seperti misalkan contohnya, nasib. Kenapa ya pelajaran matematikaku ini selalu dapat jelek? Di kelas maupun saat ujian, saat ada PR, aku selalu dapat nilai 0. Aduh, sepertinya aku memang tidak bisa. Dan aku memang ditakdirkan menjadi siswa yang bodoh. Nah, ini adalah salah satu generasi bangsa yang memiliki kata-kata negatif pada dirinya. Sehingga sadar atau tidak, ia telah mendoakan dirinya untuk selalu negatif, sehingga dia menjadi down dan terpuruk dengan kata-kata yang bersifat menyalahkan dirinya sendiri. Nah, jadi intinya fokuslah pada kekuatan potensimu dengan menerima kekuranganmu. Maka diri kamu nanti akan seimbang. Coba, orang tuamu memintamu untuk dapat ranking 3 besar, ya kan? Agar kamu dicap pintar. Nah, sebenarnya saya punya teman saat saya masih sekolah. Orang tua saya itu mendengar berucap kepada anaknya, yaitu teman saya, dan dia mengatakan, kamu harus dapat ranking ya, minimal 3 besar, karena mama sudah capek-capek cari uang dan membiayai sekolah kamu mahal-mahal, jadi jangan kecewakan mama. Jadi di kata-kata itu, begitu saya mendengarkan kata pintar, saya nggak tahu kok kenapa ya, saya menyimpulkan bahwa kata pintar di sini itu tidak ada artinya untuk teman saya itu. Jadi kata pintar ini menurut orang tuanya, pintar itu di sini diartikan dengan tidak ada nilai merah maksudnya. Tidak ada yang 0. Jadi maksudnya adalah dia harus pintar supaya dia bisa dapetin golden ticket untuk sukses. Nah, tapi ya saya tidak sependapat. Saya beda persepsi dengan orang tuanya. Di dalam pikiran saya itu merasa itu tidak benar, itu semua bohong. Karena realitanya rata-rata 80% siswa-siswi yang semasa sekolahnya ranking 1, 2, dan 3, 80% akhirnya apa? Kerjanya juga ujung-ujungnya kerja di kantoran dengan gaji yang segitu-gitu aja. Benar atau benar? Nah, kalau saya kasih pertanyaan, kok kamu mau bekerja sama dengan orang lain dan disuruh-suruh menjadi bawahannya? Padahal kamu itu kan orang cerdas. Kamu itu dulunya ranking 1, ranking 2, ranking 3, selalu juara. 3 besar pula. Ya,
Jadi kok mau jadi suruhan oleh orang lain seumur hidup. Nah, jadi kalau saya kasih pertanyaan ya seperti itu, kira-kira apa jawabannya? Ya kan? Nah, jadi karena rata-rata orang tua di luar sana banyak mendidik anaknya dengan ilmu-ilmu yang harus beginilah, begitulah, sampai akhirnya ia jadi tidak fokus dengan satu ilmu. Ia menjadi bingung dengan tujuan, arahnya mau kemana. Bak bagaikan dia terhanyut dengan air, ia hanya pasrah mengikuti arus air, tidak mau bertindak untuk menyelamatkan dirinya berenang sampai ke tepian. Jadi bagaimana ia bisa selamat? Nah, jadi cara terbaik untuk membuat potensi anak bangkit adalah berikan ia les yang ia sukai. Kalau sang anak menyukai, misalkan ya, menyukai bernyanyi, berikanlah ia guru les bernyanyi. Itu sama aja Anda telah memberikan harapan, peluang, dan juga cahaya yang bersinar gembira bagi sang anak, agar sang anak memiliki kesempatan untuk membuktikan potensi yang ada pada dirinya. Karena saya melihat banyak di luar sana, orang tua itu memberikan les di mata pelajaran yang tidak sang anak sukai. Misalkan, sang anak tidak suka matematika, sukanya bernyanyi, akan tetapi ia malah diberikan les matematika. Tuntutan seperti ini membuat perbedaan antara hasrat sang anak dengan orang tua. Jadi, izinkanlah sang anak untuk bisa diberikan kesempatan apa pilihan dia untuk mencapai visi yang jelas, cita-cita yang jelas. Karena di saat itulah cara terbaik Anda untuk bisa melihat potensi pada dirinya. Jadi kalau Anda memanggil guru les matematika akan tetapi anak sukanya bernyanyi, itu sama aja bunuh diri. Itu yang saya sebut. Nah, jadi solusinya Anda sebagai orang tua ya bertugas meneliti, menganalisis, dan mendukung anaknya dengan respon emosional yang cakap. Sehingga sang anak akan gembira, bahagia, dan tambah menyayangi Anda. Ini bukan soal manja atau apa, tapi soal diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa sang anak mampu membanggakan orang tuanya. Semua anak itu ingin loh membanggakan orang tuanya, termasuk saya. Saya dulu juga seperti itu. Saya tidak suka dengan keuangan atau matematika, katakanlah angka-angka begitu saya tidak suka. Akan tetapi saya lebih menyukai di dunia SDM. Nah, saya juga senang mengajar. Nah, dengan mengajar akhirnya apa? Saya menjadi seorang motivator, menjadi seorang trainer, penulis, dan dengan passion saya itu akhirnya saya bisa dibayar untuk itu. Ketika saya berhasil dibayar untuk itu, saya memiliki kesadaran bahwa ternyata profesi saya ini dibutuhkan oleh dunia. Sehingga apa yang saya jalani sekarang ini membuat saya tidak ada lagi beban pikiran. Karena saya telah menemukan passion saya. Dan alhamdulillah orang tua saya pun mendukung saya apa yang menjadi cita-cita saya di dunia ini. Nah, jadi berikan senyuman terindah kepada sang anak. Katakan, Mama, Papa sangat bangga memiliki anak seperti kamu yang cita-citanya jelas, cita-citanya sungguh memuliakan dan bermanfaat bagi generasi bangsa. Nah, ini adalah salah satu kunci sukses untuk bisa mendidik dan membesarkan sang anak sehingga sang anak dapat termotivasi dan terdorong oleh hal-hal yang positif dari kata-kata orang tua. Tapi Anda sebagai anak juga harus membuat hati orang tua itu tidak cemas, tidak resah. Ketika kamu berjanji bahwa plan A pasti berhasil, atau maksudnya adalah kamu bisa berhasil dalam dunia musik misalkan, namun faktanya kamu tidak bisa membuktikan itu, kamu bisa memakai plan B. Apa maksudnya plan B? Jadi buat kompromi dan kesepakatan terlebih dahulu baik-baik dengan orang tua kamu agar kamu sebagai anak tidak dianggap menyakiti orang tua.
justru dengan solusi ini akan menciptakan sama-sama rasa kebahagiaan. Jadi pesan penutup saya adalah kesuksesan bergantung dari kemauanmu untuk berjuang mengejarnya. Saya Bintang EP, terima kasih. Saya yakin dan percaya video ini bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.